Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Syafiq Najmuddin, NIM 12120112774, lokal PAKC, jurusan Hukum Keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas. Baiklah, yakni dari pertanyaan pertama ialah jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, dan Jawa dan Batak. Baiklah, kita mulai dari sistem kekerabatan Minang. Sistem kekerabatan Minang ini berlandaskan yakni matrilineal, yang mana sistem matrilineal ini adalah kepercayaan yang mewariskan warisan kepada pihak wanita. Kemudian yang selanjutnya adalah Batak. Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari laki-laki ataupun ayah. Kemudian beralih dari suku Jawa. Suku Jawa menganut sistem parental, yang mana keturunan ini ditarik menurut garis lahir dari dua sisi, yaitu dari ayah dan ibu. Kemudian selanjutnya sistem dari suku Melayu, sama halnya dengan suku Jawa. Sistem ini mengambil dari sistem kekerabatan parental, yang mana sistem ini mengambil dari dua sisi, yaitu suku ayah dan ibu, tarik menurut garis lahir dari dua sisi, yaitu ayah dan ibu. Kemudian selanjutnya yakni adalah sistem perkawinan dari suku Minang, Batak, Jawa, dan Melayu. Suku Minang, sistem perkawinan ialah exogami. Exogami ini ialah perkawinan yang dilakukan dengan orang-orang tertentu saja, dengan orang-orang yang berdasarkan dengan suku, kemudian dari etnis, suku, dan klien yang sama. Berarti suku Minang ini adalah dia ketika mau menikah kepada seseorang, dia harus melihat dari sukunya, etnisnya, dan klan yang sama. Jadi dia tidak bisa keluar daripada peraturan-peraturan itu. Berarti dia harus dari suku yang sama, klan yang sama, dan etnis yang sama. Berarti selain dari itu dia tidak bisa menikah. Kemudian selanjutnya dari Batak. Batak sama halnya dengan suku Minang tadi. Ketika dia mau menikah atau mau kawin atau mau menikah, dia harus dilihat dari etnisnya, sukunya, dan klaim yang sama juga. Maka dari luar dari itu maka tidak boleh. Kemudian selanjutnya ialah Melayu dan Jawa. Melayu dan Jawa ini dia sistem perkawinannya ialah eleuterogami. Eleuterogami ini ialah sistem perkawinan di mana sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan exogami. Jadi maksudnya di sini ialah berarti walaupun antara dua orang ini, antara laki-laki dan perempuan yang mau menikah ini, walaupun dia beda etnis, beda suku, beda klan, maka dia tetap bisa menikah. Lain halnya dengan suku Batak dan suku Minang. Mereka harus sama-sama etnis, sama-sama apa. Kemudian yang selanjutnya ialah cara penyelesaian masalah dari suku Minang. Suku Minang ini diselesaikan masalah dengan musyawarah antara bersama melalui dari Nini Mama. Kemudian dari suku Batak ialah diselesaikan dengan musyawarah adat, didalihkan melalui bersama ketua adat bersama
pihak yang bersengketa atau melakukan pelanggaran. Kemudian yang di Jawa diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama ketua. Kemudian Melayu diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama pemangku adat lembaga adat Melayu Riau. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 ialah jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, Batak beserta filosofi dari tahapan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tahapan perkawinan dari suku adat Minang. Yang pertama yaitu Marese. Marese adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang ataupun pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Kemudian selanjutnya Maminang dan Batimbang Tando dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikut perjanjian. Kemudian Mahantasriah. Mahantasriah di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamanya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga dan sesepuh yang dihormati. Kemudian Babako Babaki, kemudian Malam Baini, Majapahit Marapulai, kemudian menyambutan anak daro, kemudian akad nikah, kemudian Basanding di Palaminan, memulangkan tando, melewagala Marapulai, balat makanyang, mengeruak nasi kuning, bamai coki, tari payung, manikan jajak. Kemudian selanjutnya ialah Melayu yakni Marisik. Marisik ini sebenarnya suatu perkawinan perlu dilakukan pendidikan terhadap calon mempelai perempuan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Kegiatan tersebut dinamakan Marisik. Tujuannya untuk melakukan penilaian apakah gadis tersebut layak untuk menjadi menantu atau tidak. Dan selanjutnya Merasi. Merasi merupakan kegiatan meramala keserasian antara pasangan yang dijodohkan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui perantara untuk menceraikan jodoh kepada orang yang memiliki niat untuk menikah. Tujuannya untuk memastikan pasangan yang akan dijodohkan cocok atau tidak. Mencari jodoh akan memberikan pendapatan bahwa pasangan tersebut sesuai atau tidak. Sebetulnya masih banyak lagi. Saya akan membaca semuanya tapi tidak menjelaskannya, yakni misalnya meminang, mengantar tanda, mengantar belanja, mengajak dan menjemput, menggantung-gantung, berandam, limau manis, limau setawar, temuan barinai. Kemudian adat Batak ialah mengarit, mengaleo tanda, kemudian marhusip, marhata sinamot, pundun saut, martumpol. Yang pertama mengarit. Mengarit merupakan tahapan persiapan pernikahan yang meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri berdasarkan kriteria pria atau keluarganya. Tahapan ini biasanya dilakukan jika calon pengantin prianya tidak dapat mencari pasangan sendiri karena sedang berada di perantauan. Kemudian mengaleo tanda. Mengaleo tanda ini adalah memiliki makna pemberian tanda apabila seorang pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya saling memberi tanda. Sang pria biasanya akan memberikan sejumlah uang kepada wanita, sedangkan pihak wanita akan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Dengan ini mereka telah terikat satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan nomor 2. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yakni cara penyelesaian yakni cari artikel jurnal yang menjelaskan tertuang fungsian lembaga adat di masyarakat adat di Minang, doa Batak Melayu, kemudian dibaca secara mandiri dan jelas dalam video dengan menyebutkan judul Portugis dalam jurnal.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yakni judul jurnalnya ialah peran lembaga adat Melayu Riau dalam pengembangan budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru. Ini. Ya, nama penulisnya ialah Yeti Armaliza. Kemudian lembaga penerbit adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Lingkupan Sosial, program studi pendidikan sejarah, Universitas Pekanbaru, Universitas Riau Pekanbaru 2013. Volume 10. Baiklah, saya akan membacakan sejarah terbentuknya Lembaga Adat Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu Riau berdiri pada Sabtu 6 Juni 1970 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1390 Hijriah di Pekanbaru dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau. Pada tanggal 6 Juni 1970, para pemuka adat dan masyarakat Riau atas undangan Datuk Wan Abdul Rahman mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Riau yang dipimpin langsung oleh Datuk Wan Abdul Rahman yang merupakan perpanjangan tangan Gubernur Riau. Kemudian peran Lembaga Adat Melayu Riau dalam pengembangan budaya Melayu di Kota Pekanbaru, yaitu dari bidang pendidikan. Pendidikan adalah pembinaan generasi muda melalui agama dan nilai-nilai adat yang diikuti oleh peserta dari SMP, MTS, MAN, dan SMK Kota Pekanbaru yang berkaitan dalam rangka terapi narkoba serta kenakalan remaja menurut ajaran Islam dan tingkah laku anak-anak Melayu yang beradat. Selain itu, Lembaga juga mengadakan acara berbuka puasa bersama di bulan Ramadan setiap tahunnya di sekolah-sekolah Kota Pekanbaru. Kemudian dari bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi adalah salah satu peran Lembaga Adat Melayu Riau adalah pengembangan budaya Melayu Riau melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat Melayu. Kemudian dari bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan adat istiadat budaya Melayu Riau dalam upaya menginventarisasi bentuk kesadaran keagamaan adat, hukum adat dan bentuk adat, penghargaan atau gelar kehormatan, seni budaya dan terusan sistem kekerabatan, tata cara adat kehidupan masyarakat dan penelitian mengembangkan bahasa dan adat Melayu Riau belum dapat dilaksanakan semuanya karena keterbatasan tenaga kursi daerah. Kemudian selanjutnya dukungan pemerintah terhadap Melayu Riau. Dukungan pemerintah terhadap Lembaga Adat Melayu Riau yaitu berupa dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau terhadap Lembaga Adat Melayu Riau. Kemudian selanjutnya kendala yang dihadapi Lembaga Adat Melayu Riau dalam pengembangan budaya Melayu. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Riau dalam pengembangan dan melestarikan adat dan budaya Melayu. Kondisi ini menyebabkan adat dan budaya Melayu belum sepenuhnya menjadi tuan-tuan di negeri sendiri. Kondisi ini menyebabkan adat Melayu dapat sepenuhnya menjadi tuan-tuan di negeri sendiri. Lembaga Adat Melayu terus berupaya menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan mengembangkan adat dan budaya Melayu. Hal ini juga dikarenakan kemajemukan budaya dan adat di Kota Pekanbaru seperti Minang, Jawa, dan Batak yang menenggelamkan budaya Melayu itu sendiri. Sikap generasi muda asli Riau yang seakan malu mengakui dan menerapkan kebudayaan Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari berbeda halnya dengan generasi suku selain Riau yang terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebudayaan asli. Baiklah, mungkin hanya itu dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan tersebut. Jika ada salah dalam menjawab atau kesilapan dalam menjawab, saya mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.